Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, khususnya para ummahat dan akhwat, alhamdulillah pada petang hari ini Allah mengizinkan kita untuk hadir di sini menyambung kaji. Walau sudah cukup lama kita tidak berjumpa melalui kajian kitab Al-Adabul Mufrad, alhamdulillah pada petang ini Allah kembali mengizinkan, walaupun sebenarnya berdasarkan permintaan selepas Jumat sekitar jam 14, tapi karena kalau ditimbang-timbang tidak memungkinkan, maka saya meminta untuk diadakan selepas sholat asar ini, seperti waktu yang biasa. Mudah-mudahan menit demi menit, lebih kurang 1 jam ke depan, Allah berikan keberkahan dan manfaat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga juga salawat itu menjadi tanda terima kasih kita kepadanya, bahwa beliau telah banyak berjasa kepada kita, menunjukkan ilmu yang bermanfaat serta agama yang hak, yaitu amalan yang saleh, yang siapa mengikutinya pasti selamat, dan siapa yang menyimpang daripadanya tak sampai kiamat lamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Selanjutnya kita lanjutkan belajar kepada Imam
Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Kalau tidak salah, sesuai catatan, sampai pada bab yang ke-29 atau 30, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Bab tentang orang yang menyambung silaturahim akan dicintai oleh keluarganya. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini tentang hikmah dan manfaat, faedah dan kegunaan dari menyambung silaturahim, yaitu akan dicintai oleh keluarga yang disambung tadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung silaturahim. Yang kedua, bahwa as-silah itu, silaturahim itu disambung juga dengan berbagai kebaikan, saling memberi, saling menghadiahkan, saling menasihati, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberikan masukan, sehingga nampak perhatian dari masing-masing kepada saudara dan rahimnya. Dan memang fitrahnya manusia suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Seperti kata kepada Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum kaman fakam ista'badan nasa ihsanu, atau kama qala, berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan menundukkan hati-hati mereka. Dan berapa banyak hati yang ditunduk oleh karena ihsan, kebaikan yang diberikan. Maka munasabahlah bab ini setelah bab sebelumnya, yaitu silaturahim menambah umur kita. Nah, sekarang silaturahim membuat kita dicintai oleh keluarga dan ahli kerabat kita. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari menyebutkan dua riwayat, yang kedua-duanya adalah mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir Al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdullah Al-Thawri Al-Kufi, imam fatwa di zamannya, wabak 161, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, yaitu Abdullah ibn Amr. Abu Ishaq As-Sabi'i salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad di zamannya. An Mighra, dari Maghra Abu Khalid Al-Kufi. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar Ibnu Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nussi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim atau menyambung rahimnya, maka nussi'a fi ajalih, dipanjangkan ajalnya atau umurnya, wa thara maluhu, dan hartanya akan semakin berkembang, karena memang
sedekah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah, Allah berjanji mengembangkannya dengan keberkahan. Apalagi sebaik-baik sedekah adalah kepada ashabu ar-rahim. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Jadi sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan syarat seseorang itu mendapatkan panjang umur, harta semakin melimpah, dan dicintai oleh keluarga adalah pertama takut atau bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, min ajaib, di antara keajaiban wahyu ilahi bahwa antara bersaudara itu selalu diiringi dengan kalimat at-taqwa. Kalimat at-taqwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberikan rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Nah, di sini Imam Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, man ittaqa rabbah, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Nah, takwa kepada Rabb itu diantaranya adalah wawasala rahimahu, menyambung rahimnya. Karena dalam surat An-Nisa ayat pertama Allah katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta di antara semua kalian, dan juga saling menghubungkan silaturahim. Ma'asyiral ummahat wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwa kepada Allah di antara besar-besar takwa itu adalah wawasala rahimahu, menyambung silaturahim. Karena termasuk sebesar-besar dosa adalah memecah belah atau memutuskan silaturahim. Dalam hadis-hadis sebelumnya, riwayat sebelumnya sudah disebutkan, Allah sendiri akan memutuskan hubungan dengan siapapun yang memutuskan hubungan dengan karib kerabatnya, dengan sanak keluarganya. Oleh sebab itu, sebagaimana dosa memutuskannya sangat besar, demikian pula pahala dan manfaat menyambungnya juga sangat besar. Oleh itu, apa diantaranya? Nusi'a fi ajalihi, Allah atau dipanjangkan umurnya. Subhanallah, dipanjangkan umurnya. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, umur itu adalah kesempatan, dan kesempatan itu mahal dan tidak berulang. Ya, kesempatan itu mahal dan tidak berulang. Dan Allah bersumpah dengan kesempatan yang diberikan itu, bahwa tidak sedikit orang merugi tidak memanfaatkannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak orang tertipu dan terzalimi di dalam kedua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, sekarang Allah SWT dengan kita mengisinya dengan ketaatan, menyambung silaturahim, Allah tambahkan kesempatan itu supaya menambah kebaikan. Karena ketika kita menyambung, bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim, kata bertambah pula umur kita, berarti bertambah kesempatan mengumpulkan kebaikan-kebaikan.
Makanya kaum muslimin, para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka tidak ada istilah ruginya orang menyambung silaturahim. Semua yang menguntungkan, umur dipanjangkan. Kemudian wathara maluhu, hartanya pun semakin melimpah. Subhanallah, melimpah. Karena Allah berjanji bahwa harta semakin banyak, yang menggunakannya semakin besar barakahnya. Semakin besar barakahnya. Oleh itu, subhanallah, kalau bicara tentang barakah kaum muslimin dan muslimat, kaedahnya banyak keluar, banyak masuk. Karena memang rumus rezeki itu, habis rezeki lama akan datang rezeki baru. Itu pasti. Karena Allah sudah menjamin tidak akan habis rezeki sebelum kita mati. Akan ada rezeki sampai kita mati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mereka menjadikan sedekah, dan sebaik-baik sedekah itu adalah untuk rahim kita sebagai sebab yang paling utama untuk menambah dan mengembangkan harta benda kita. Nah, yang lebih lagi diharapkan daripada harta, yang lebih bernilai dan berharga, yaitu dicintai oleh keluarga. Karena biasa saja harta yang banyak, tetapi justru membuat orang semakin benci dan muak dengan kita. Tetapi ketika kita menyambungnya dengan harta, menyambungnya dengan kata yang baik, menyambungnya dengan nasihat, menyambungnya dengan takwa, maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nampaknya harus diulang nih, suara kurang terdengar nanti. Jadi diulang lagi ibu-ibu. Hah? Sudah? Itu diulang lagi. Diulang lagi di awal. Tidak ada iya, tidak ada tidak. Kita lanjut. Ma'asyiral kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa sebesar-besar manfaat daripada menyambung silaturahim yang merupakan bagian terintegritas yang tak terpisahkan dari ketakwaan diri seseorang. Tidak mungkin orang bertakwa kalau tidak menyambung silaturahim. Sebab yang memutus silaturahim itu hilang darinya sifat takwa. Di antara sifat menonjol dari orang bertakwa itu, kalau disakiti dia memaafkan, kalau dizalimi dia mengikhlaskan. Berarti kalau dia sudah dizalimi memaafkan, kalau orang menyakiti dia maafkan, berarti dia termasuk orang bertakwa. Sehingga walaupun disakiti, dalam hadis sebelumnya ibu-ibu kan masih ingat bahwa ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW, saya beri, dia tidak pernah mau memberi. Saya hubungi, dia selalu memutuskan. Kata Nabi, teruskan itu. Karena mereka sendiri yang akan kepanasan. Kamu akan merasakan teduh dan kesejukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketakwaan yang besar adalah menyambung silaturahim kita. Nah, faedahnya nyata, nusi'a fi ajalih, dipanjangkan umurnya. Dan walaupun ini tidak bertentangan dengan takdir bahwa umur itu ditentukan. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ditambah itu Allah ketika menetapkan takdirnya sebelum kita diciptakan, kalau orang ini menyambung silaturahimnya maka dia berikan umur sekian. Tapi kalau dia tidak menyambung, umurnya sekian. Ada pagu tertinggi, pagu terendah. Maka ini sebagian tafsir. Sebagian mengatakan bahwa keberkahan itu diberikan dengan umur yang tidak terlalu panjang, tetapi manfaatnya lebih dari umur yang panjang itu. Berapa banyak orang umurnya pendek, tapi subhanallah manfaat yang dia tinggalkan tidak dapat dilakukan oleh orang yang umurnya sampai 100 tahun. Pada umurnya hanya semisal 50 atau lebih rendah daripada itu. Itulah keberkahan yang Allah berikan. Wa saramaluhu, dan kita saksikan sendiri orang-orang yang suka berbagi
itu walaupun sudah tidak memiliki tetapi seolah-olah tetap memiliki. Subhanallah, kesenangan hati, kenyamanan jiwa itu yang paling berharga dan bernilai tinggi. Walaupun kita misalnya awalnya kita memiliki banyak, tiba-tiba Allah menguji kita dengan tidak memiliki yang banyak, tapi perasaan masih tetap seperti memiliki. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada orang yang masih memiliki, bertambah tetapi merasa tidak memiliki, sempit terus. Apa sebab? Dia tidak, yang dia miliki, baik yang dimiliki itu adalah misalnya ketokohannya tidak bermanfaat bagi rahimnya. Yang dia miliki ilmunya tidak berguna bagi kerabatnya, atau apalagi hartanya. Ibarat orang kita jenkan niti ala tampi tidak boleh orangnya. Ada kemudian apalagi dengan akhlak dan kepedulian. Kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu, wa tharamaluhu wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat dicintai oleh ahli keluarga kita, kerabat dan rahim kita, maka berbahagialah. Ini sebagai tanda bahwasanya Allah SWT mencintai kita. Ini dari Ibnu Umar mauqufan alaih. Kemudian riwayat yang kedua, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri. Naam. Qala hadatsana Yunus ibn Abi Ishaq, telah menceritakan kepada kami Yunus ibn Abi Ishaq, Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i masyhur. Qala hadatsani Maghra Abu Mukharik, telah menceritakan kepada kami Maghra Abu Mukharik, huwa al-Abdi, yaitu al-Abdi al-Kufi. Qala Ibnu Umar, dia berkata, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, man ittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan menyambung silaturahimnya, unsi'a lahu fi umurih, dipanjangkan umurnya, wa tharamaluhu, hartanya semakin melimpah, wa ahabbahu ahluhu, dan dicintai oleh sanak keluarganya, dicintai oleh sanak keluarganya. Hadis ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Marwazi dalam Al-Birri was-Silah, kemudian Ad-Dulabi fil Kuna, wa Ibnu Ma'in fi Tarikh, dan Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Kemudian bab yang setelahnya, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, babu birril aqrabi fal aqrab, bab tentang berbuat baik kepada yang paling dekat. Jadi yang paling berhak menerima al-birru seperti yang kita sebutkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, al-birru adalah katsirul khairi, adalah kebaikan yang banyak, atau disebut juga jima'ul khairi, simpul-simpul kebaikan, simpul-simpul kebaikan, atau mujtama'ul khairi, tempat berkumpulnya segala kebaikan. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Nah kebaikan yang banyak itu, siapa yang paling berhak untuk menerimanya? Tentu saja berlaku hukum bahwa yang paling dekat tentu didahulukan daripada yang jauh. Jangan sebaliknya, yang jauh sering dapat, yang dekat selalu dilambat. Ini banyak terjadi ini seperti ini, kaum muslimin dan muslimat. Kita dengan teman-teman, masya Allah pemurahnya luar biasa, tapi dengan sanak keluarga kadang-kadang kedekutnya luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tidak jarang kita rajin bersedekah pada orang lain, tetapi pada anak buah, pegawai kita, karyawan-karyawati kita sangat pelit. Kadang-kadang keluar gaji dipersulit. Nah, ini juga tidak jarang ditemukan. Padahal mereka adalah orang yang senantiasa setiap hari bersama kita dan kita butuhkan.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi babu birril aqrabi fal aqrab, bab tentang mendahulukan dalam kebaikan yaitu silaturahim atau al-arham yang paling dekat dan seterusnya. Naam. Kaum muslimin dan muslimat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Haywah ibn Shuraih. Telah menceritakan kepada kami Haywah ibn Shuraih, itu Haywah ibn Shuraih, Haywah ibn Shuraih ibn Safwan at-Tujibi, ibn Safwan at-Tujibi al-Basri. Qala haddatsana Baqiyah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Baqiyah, itu Baqiyah ibnul Walid, Baqiyah ibnul Walid an Bahir, dari Bahir, naam, al-Abdi an Khalid bin Ma'dan, dari Khalid ibn Ma'dan an al-Miqdam ibn Ma'di Karib, dari al-Miqdam ibn Ma'di Karib, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Nah, hadis ini sahih bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah yusikum bi ummahatikum, mewasiatkan kepadamu ibu-ibumu. Maksudnya berwasiat berbuat kebaikan kepada ibu-ibumu. Tsumma yusikum, Allah, Nabi ulang lagi, tsumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah juga mewasiatkan kalian untuk berbakti kepada ibu-ibumu. Tsumma yusikum bi abaikum, kemudian mewasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada bapak-bapakmu. Tsumma yusikum bil aqrabi fal aqrab, kemudian yang paling dekat dan yang paling dekat. Hadis ini sesuai dengan judul bab, bahwa yang paling dekat dengan kita adalah ibu dan bapak kita. Nah, di antara yang perlu didahulukan dalam kebaikan itu adalah ibu kita, karena ibu itu lebih sensitif daripada bapak. Kalau ibu kalau udah kena hatinya, kadang-kadang langsung terangkat dua tangannya berdoa, baik kena tersinggung atau kena terharu. Kalau tersinggung, laknat yang keluar. Kalau terharu, maka doa kebaikan yang akan mengetuk pintu langit. Masyaallah. Makanya ibu didahulukan dari ayah. Kalau ayah, walaupun anaknya kadang-kadang tidak berbakti kepadanya, dia masih banyak berpikir, karena memang ibu-ibu itu lebih sering ke perasaan. Makanya ibu-ibu itu lebih penyayang ya daripada bapak-bapak. Ibu-ibu kadang-kadang tidak mau dia, pas anak minta, kalau anak minta ayah masih bisa berikan alasan ini dan itu, tapi kalau sudah bapak tidak mau, ngadunya ke ibu lagi. Makanya ketika di waktu kecil kita, permintaan kita sering melalui lobi ibu kita baru keluar, maka di saat kita sudah besar, kita pula yang lobikan untuk ibu kita. Maka Allah berwasiat kepadamu untuk berbakti kepada ibu-ibumu. Ini wasiat kaum muslimin, bahasa wasiat. Kita selalu kalau yang bersifat wasiat wajib ditunaikan, gitu ya. Misalnya orang meninggal, apa wasiatnya? Jangan coba-coba tidak melaksanakan wasiatnya. Biasalah anak kita. Cuma kita sering lupa wasiat Allah. Ya, wasiat Allah. Ini kadang dalam bab waris ini sering terjadi, ada yang meninggal, rata-rata bertanya, apa wasiat
sang mayit. Nah, kalau ada wasiatnya, misalnya harta saya sekian jumlahnya ini wakaf untuk masjid raya misalnya, atau wakaf untuk kajian ibu-ibu Umahat Bangkinang misalnya, itu tidak ada yang berani untuk tidak menunaikan. Sah? Tidak ada yang tak berani, selalu ditunaikan. Tapi pas giliran nak membagi harta warisan, itu rata-rata menentang. Apa sebab? Tidak enak lah. Baru saja orang tua kita meninggal, kita sudah berperaid. Akhirnya tidak dilaksanakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya yang menempati merasa itu miliknya. Yang jauh semakin jauh terasa, ya kan? Akhirnya berlakulah hukum kampung. Kalau tanah kampung untuk yang ibu-ibu, kalau tanah hutan untuk hukum kampung kita. Kalau pola di kampung milik anak perempuan. Kemudian yang di hutan-hutan untuk anak laki-laki. Akhirnya itu yang terjadi. Kaum muslimin dan muslimat, ingat, kalaulah wasiat mayat saja kita tidak mau untuk melanggar, bagaimana dengan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala? Karena wasiat Allah lebih tinggi daripada wasiat orang tua yang meninggal. Wasiat Allah lebih tinggi sebenarnya. Nah, Allah menyebut membagi faraid, membagi harta benda, warisan itu adalah yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian, fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk membagi harta warisan bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, dan seterusnya sampai akhir ayat. Di ujung ayat lagi Allah tekankan lagi, wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Kan sama? Apa dia wasiat ayah wajib ditunaikan, wasiat Allah tidak ditunaikan. Apa sebab? Tadilah karena perasaan, bukan karena keimanan. Dan akhirnya terjadi perselisihan, kadang-kadang memutus silaturahim, sampai-sampai anak menggugat emaknya di pengadilan. Apa sebab? Karena tidak dibagi-bagi, emaknya merasa untuk dia sendiri. Padahal bagian emak berapa cuma? 1/8. Ya lah, kalau punya anak. Bagian anak berapa? Sisanya. Kalau tidak ada yang lain lagi. Jelas? Kalau ada datuknya atau ayah dari yang meninggal, mak yang meninggal 1/6. Selebihnya adalah untuk anak-anak mendapat bagian 2 perempuan sama dengan 1 orang laki-laki. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, ingat itu. Baik kita sebagai ibu nanti atau istri dari suami yang meninggal, jangan menjadi penghalang wasiat Allah tidak ditunaikan. Karena tidak sedikit silaturahim putus gara-gara perkara tidak diputus, gara-gara masalah tidak diputus dari awal. Kalaulah wasiat Allah SWT kita tunaikan, wasiat orang yang meninggal kita tunaikan, maka wasiat Allah jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, setelah dibagi, setelah selesai, kalau ada yang mengatakan sebagian saya serah sama mak semua, itu akan menambah terangkatnya perasaan ibu kita tadi. Apalagi atina mau mak dosa benda ada atina mau ayah, boleh itu ayah ya meninggal mah. Ya, semuanya menyerahkan, karena yang tua menyerahkan, yang tengah menyerahkan, yang muda menyerahkan, yang ojo yang menyerahkan. Akhirnya semuanya kembali ke mak juga sebenarnya. Tetapi harus diselesaikan supaya tadi tidak terjadi putusnya hubungan silaturahim, karena di saat dia butuh dia dihalangi mendapatkan haknya. Dan ini sangat banyak terjadi di kalangan umat Islam di negeri ini. Apa sebab? Mendahulukan perasaan dan tradisi daripada mengikuti wasiat ilahi. Ma'asyiral kiram. Nah, di sini Allah berwasiat kepadamu untuk berbakti kepada ibumu 2 kali diulang. Dan riwayat lain sampai 3 kali. Baru bapak. Tapi ingat, ibu-ibu jangan berbesar kepala dulu.
Kalau masalah bagian pemberian, ibu-ibu lebih dulu. Tapi kalau masalah perintah dan keputusan dalam rumah tangga, serahkan pada ayah. Maka sokong anak-anak menghormati ayahnya. Jangan lomba pula sama ayah. Wang target apa namanya? Jangan patulah ke ayah ke den patuh. Itu sudah merusak sistem pendidikan dan pemerintahan rumah tangga. Seburuk apapun anak kita atau suami kita, jangan diperlihatkan durhaka kita kepada suami kita dengan mengadu anak kita dengan suami kita. Sebab apa? Kalau pemerintah sudah tidak punya wibawa, segala keputusannya tak akan pernah ditaati. Bila suatu pemerintah tidak ditaati, maka terjadi kecacauan sistem di dalam negara, dan rumah tangga adalah negara paling kecil di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu, memang hak orang tua ibu untuk diberikan kebaikan memang didahulukan, karena memang perasaan ibu itu halus. Tetapi ingat bahwa bapak pun akan tersinggung bila hak supremasi kekuasaannya dalam rumah tangga itu dirusak oleh istrinya atau ibu dari anak-anaknya. Karena sebaik-baik ibu itu adalah yang sukses menjadikan anaknya kagum pada ayahnya, dan adalah istri yang gagal bila menjadikan anaknya tidak menghormati ayahnya. Apa sebab? Berlomba dia berebut power, kekuatan dalam rumah tangga. Nah, sebab kekuatan istri itu, kekuatan suami itu kekuatan istri dan keluarga. Tapi kalau istri lebih kuat dan tidak hormat pada suaminya, lemah istrinya, lemah anak-anaknya. Oleh itu, sadari baik-baik masalah ini, karena juga tidak sedikit menyebab putusnya hubungan silaturahim akibat tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, thumma yusikum bil aqrabi wal aqrab. Setelah orang tua, ibu dan ayah, baru kita dengan yang paling dekat. Siapa yang paling dekat lagi? Anak-anak kita. Kemudian datuk kita, kemudian saudara mara kita. Jangan orang lain sering mendapat dari kita, saudara tidak sama sekali. Ini banyak model itu kaum muslimin muslimat. Royal bila bersama orang lain, kedekut bila bersama saudara sendiri. Nasallallahu salamatul afiyah. Padahal sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada saudara sendiri, keluarga sendiri. Apa sebab? Karena nilainya dua, nilai sedekah dan nilai silaturahim. Kembali kepada yang sebelum tadi, kalau kita sudah dicintai oleh keluarga karena selalu memperhatikan mereka, maka itu adalah kebahagiaan di atas segala kebahagiaan. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, qala hadatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail At-Tabuzaki, Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari. Qala, dia berkata, hadatsana Al-Khazraj ibn Uthman Abu Al-Khattab As-Sa'di. Qala, dia berkata, akhbarana Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman bin Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman bin Affan. Qala, ja'ana Abu Hurairah, datang kepada kami Abu Hurairah, masyhur Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyiyatul khamis lailatul jum'ah, di petang hari Kamis malam Jumat. Kemarin ya. Nah, datang Abu Hurairah di petang Kamis malam Jumat. Faqala, dia berkata, uharriju ala kulli qati' rahim lama qama min indina. Saya minta dengan sangat hormat. Saya minta dengan sangat, setiap orang yang memutuskan silaturahim segera berdiri dari sini. Disuruh oleh Abu Hurairah untuk meninggalkan tempat. Apa sebab? Karena pemutus silaturahim itu dimarahi Allah.
Yang memutus silaturahim itu menyebabkan laknat Allah. Memutuskan silaturahim itu adalah orang yang paling buruk. Maka Abu Hurairah tidak ingin orang itu ada di majelis itu. Falam yakun ahadun hatta qala thalathan. Tidak ada satupun yang berdiri sampai dia mengatakannya 3 kali. Fa'ata fatan ammatan lahu. Lalu ada seorang pemuda setelah itu datang kepada saudari bapaknya, saudara perempuan bapaknya atau bibinya ya. Qad saramaha munzu sanatain, yang dia putuskan hubungan dengannya sejak 2 tahun. Saramaha dari kalimat sarim, wasarim itu adalah orang yang bersikap keras, orang yang sikap keras atau mengasari. Jadi dia mengasari bibinya sejak 2 tahun. Karena orang yang tidak menghubungi tidak menghubungi silaturahim antara dengan keluarganya disebut dengan orang-orang yang keras hati, sarim. Dia telah mengerasi bibinya sejak 2 tahun. Pada khala alaiha, mendengar Abu Hurairah seperti itu 3 kali mengatakan, maka dia merasa itu sangat mengena baginya, karena itu nasihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sekaligus juga teguran dan tamparan keras dari Abu Hurairah untuk orang itu. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah SWT. Lalu dia pada khala alaiha, dia datang menjumpainya. Faqalat lahu, lalu bibinya berkata, yabna akhi, wahai keponakanku, maja abik, apa jangan datang? Kan lama tak datang kan? Lalu kan dia hayo tak tiba, kan itu. Akhirnya kadang-kadang memang seorang alim itu perlu memberikan terapi-terapi seperti ini. Ya, terapi-terapi seperti ini. Ingat tuan-tuan, ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah salat istisqa, 70.000 orang berkumpul di lapangan, berdoa, memelas pada Allah minta turun hujan, tapi tak kunjung turun. Apa sebabnya? Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sudah berdoa istisqa tapi tidak dikabulkan, tak turun hujan, ada apa? Lalu Allah katakan, bersama kalian ada seorang laki-laki yang bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun lamanya. Subhanallah, ini maksiat yang tertutupi. Bagaimana dengan maksiat yang terangan seperti yang sering kita saksikan hari ini, merayakan Idul Fitri dengan maksiat, menari-nari di malam hari. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jaga anak kita, jaga generasi kita, jaga masyarakat kita. Kepada pemangku kebijakan harus tegas. Ya, seperti Abu Hurairah di sini, uharrij, saya harap dengan sangat yang berbuat ini segera berangkat dari sini. Karena apa? Karena mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi negeri. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia katakan, malak, ya ibn akhi, apa yang membuatmu datang ke sini? Nabi Musa tadi. Lalu katakan Allah SWT, suruh dia keluar, kalau tidak saya tak turunkan hujan. Allah, subhanallah, nasihat ini. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, inna sauti la yablughuhum, suara saya tidak mungkin sampai pada mereka, 70.000 orang begini, tidak akan sampai. Kata Allah SWT, alaika al-ilan wa alaina al-balagh, kau hanya mengumumkan dan urusan kami menyampaikan seruan itu. Ma'asyir kiram, ketika Nabi Musa mengatakan itu, wahai orang yang durhaka kepada Rabbnya sejak 40 tahun, keluar dari tempat ini, karena gara-gara kamu tidak diturunkan hujan. Akhirnya dia gimana? Dalam pilihan yang paling manis pun pahit. Kalau dia keluar, membuka rahasia. Kalau tidak keluar, orang sengsara. Bayangkan, jangankan 70.000, 7 orang aja tidak dapat air. Luar biasa dosa kita, sengsara gara-gara kita. Apalagi 70.000 orang, apalagi 70 juta orang, apalagi 200 juta orang kena laknat gara-gara dosa kita. Akhirnya dia berpikir antara malu dengan
sayang pada masyarakat, tapi Allah ilhamkan pada hatinya bahwasanya Allah itu tidak pernah menutup pintu taubat kepadanya. Nah, Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia masukkan kepalanya di antara dua lututnya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Menangislah dia saat itu, tangis yang sangat dan tertahan. Ya, tertahan. Tentu kalau nangis marau-raung dikenal orang jadinya. Wah, gosannya. Ini maklumlah manusia ini, apa tidak elok je. Ya, buat elok pun awak buat je dia. Makanya akhirnya dia menyembunyikan kepalanya di antara lututnya, menangis, menyesal, bertaubat dan berjanji tak akan kembali lagi. Dan serta merta Allah tepati janji. Allah tepati janji. Kalau kalian minta dengan benar, aku beri. Maka Allah turunkan hujan. Musa alaihissalam heran, ya Rabbi, ma kharaja min ahad, tidak ada yang keluar dari barisan kami. Qala ya Musa, wahai Musa, huwa alladhi ma na'tukum min ajlihi al-qatr, yang karena dia saya halangi kalian dapat hujan, bihi saqaitukum, sekarang dengannya aku berikan kalian hujan ini. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Rabb, dullani alaihi, kalau itu tunjukkan siapa wali ini. Siapa yang menjadi wali ini, orang yang karenanya Allah kabulkan doa kami. Kenapa? Karena taubatnya tadi, bukan karena kedudukannya, taubatnya tadi. Maka taubat itu di sisi Allah luar biasa, kaum muslimin. Maka kata Allah SWT, ya Musa, satartuhu wa wa'asin, saya tutupi dia di saat dia durhaka. Fakaifa afdahu wa qaddam, bagaimana akan aku buka dosanya, aku bongkar kedoknya, padahal dia sudah menyucikan diri dan bertaubat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang ini ketika mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa harrij alaikum, ya, yani kullu man qata'a rahimahu falyaqum, atau uharrij alaikum kul ala kulli qati'in rahim la maqama min hadzal majlis. Hendaknya siapa yang memutus rahim keluar dari sini. Apa sebab? Ini penghalang rahmat. Subhanallah. Akhirnya pemuda ini merasa ini sentuhan luar biasa dari nasihat dan peringatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun menemui bibinya yang sudah dia tidak temui 2 tahun lamanya. Lalu ketika dia datang, bibinya bertanya, "Ibn akhi, ma ja'a bik?" Apa jah? Datang juga akhirnya. Qala sami'tu Abu Hurairah yaqul kadza wa kadza, saya mendengar Abu Hurairah mengatakan ini sampai 3 kali. Qalat irji' ilaihi, kalau gitu kembali kepadanya. Salhu, lagunya amalan bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah. Kan dia datang tadi kapan? Kamis malam Jumat. Nah, makanya Abu Hurairah ingat munasabah ini. Ketika dia katakan Allah, amalan anak Adam diangkat kepada Allah setiap Kamis malam Jumat. Taib. Lalu apa Abu Hurairah? Qala fala yaqbalu amala qati'i rahim. Allah tidak menerima amalan orang yang memutus silaturahim. Oleh sebab itu Abu Hurairah yang memutus silaturahim segera berangkat, jangan di sini. Sebab apa? Menjadi penghalang diterimanya amal. Subhanallah, mungkin puasa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tak diterima gara-gara memutus silaturahim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka orang ini orang yang paling dekat dengannya bibinya sendiri. Ma'asyiral kiram, para ummahat yang dirahmati Allah SWT, maka dia pergi kepada bibinya langsung karena dia takut dan karena bibinya ingin apa ilmunya. Sampai Abu Hurairah begitu, maka dia katakan malam ini atau hari ini, malam ini amal kita diangkat, dilaporkan pada Allah, dan Allah tidak menerima amalan orang yang memutus silaturahim. Dan riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, illa amal ibn Adam yurfa'u ila Allah kulla yaumil khamis. Naam.
fayaqbalu min kulli ahad illa lirajulain tasahana, kecuali dua orang yang sedang tidak berbaikan. Apa kata Allah kepada malaikat? Amhilu hazaini hatta yastaliha. Tolong yang dua ini laporannya dilajikan aja dulu, ya, tidak diproses. Kapan? Hatta yastaliha, sampai dia berdamai. Siapa dia berdamai? Wa au khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis salam. Sebaik-baik keduanya adalah yang paling pertama memulai normalisasi hubungan. Dan normalisasi hubungan kan tidak payah sebenarnya, cukup mengucapkan assalam. Makanya salam itu luar biasa kaum muslimin. Makanya kalau tidak mau salam pasti tidak ketahuan. Nah, ya, kalau tidak mau salam pasti tidak ketahuan. Tapi kalau dia mau jawab salam, insya Allah ada ketahuan. Ma'asyiral kiram. Nah, ini kan kembali kepada kata Ibnu Umar tadi, bertakwa, salah satu sifat orang bertakwa memaafkan. Kan tidak ditanya lagi apa salahnya. Nabi tidak katakan yang tidak bersalah itu yang paling baik. Tidak, yang paling baik itu yang memulai menormalisasi, memperbaiki hubungan kembali. Ada sebuah kisah nyata yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Al-Mutawakkil dalam khutbahnya. Ada seorang saudara kandung meminjam sejumlah uang ke saudaranya karena terdesak. Nah, uang ini oleh abangnya sebenarnya untuk bayar keperluan sekolah anak-anaknya di bulan Juli nanti. Di bulan Juli mulai tahun ajaran. Iya kan, bulan Juli nanti. Kalau di sana mungkin bulan Muharram. Juli Muharram juga bang ya? Iya. Juli Muharram nanti. Haji bulan apa? Juli kan? Iya, setelah itu Muharram. Nah, Agustus kan? Baik. Dia cuman karena waktu masih ada, dia pinjamkan ke saudaranya ini. Pas datang waktunya, janji dikembalikan, dia teleponlah adik. Assalamualaikum Abdullah. Nah, kan? Apa cerita utang potang? Jangan cerita utang bilon utang. Subhanallah. Bilon utang tidak ada cerita utang nanyanya. Diingkarinya. Diulang nelpon sama. Bas justru mencaci maki abangnya lagi. Allah. Itu betul sudah tidak tahu ini. Kalau kita dapat yang seperti itu gimana? Koyatan. Akhirnya dia mengadu kepada emaknya, karena yang satu ini memang begitu dasarnya, orang yang susah diatur sejak kene, boleh itu juga Pak yang atur. Akhirnya emaknya berdoa yang bukan-bukan untuk anaknya tadi. Kata Syekh yang menceritakan, andainya doa itu segera Allah kabulkan, oleh hancur tuh anak dunia dan akhirat. Ngadu pula abang yang tertua, sama juga mendoakan laknat dan sebagainya. Andainya dikabulkan doa saat itu, hancur dia dunia dan di akhirat. Tapi Allah takdirkan abang yang tadi meminjamkan uang pada adiknya mendengarkan kajian di Masjid Raya. Masjid Raya, maksudnya raya di sana bukan raya di sini, di Syam, di Syam, di Halab. Mendengarkan kajian tentang keutamaan memaafkan. Ya, memaafkan. Karena salah satu sifat orang bertakwa adalah memaafkan. Masuk pula kaji itu kepada seperti laki-laki ini masuk kaji. Memang kadang-kadang kita nggak tahu kapan batu loncatan kita yang membuat kita lari sampai finish. Ya kan? Nggak tahu kita. Dengarnya Syekh sedang bicara dengan fadilat memaafkan. Subhanallah, saat itu juga dia berjanji dengan Allah. Dengan Allah, bukan janji dengan siapa-siapa. Ya Rabbi, aku berjanji kepadamu, saya akan maafkan saudaraku. Dah, selesai. Selesai dari kajian, dia telepon. Assalamualaikum, akhi Abdullah. Apanya Abdullah? Yang cita-cita utang dia tidak cita utang lah kan? Tidak, saya tidak bicara utang. Masalah utangmu sudah selesai. Pokoknya besok kita syukuran di rumah mak besok. Ya, tolong hadir malam besok kita syukuran di rumah mak. Karena hutang sudah selesai. Tidak ada lagi cerita utang. Adanya bingung juga. Siapa yang bayarkan ini? Akhirnya
sang abang mengundang seluruh keluarganya, adik-beradik, untuk besoknya sama-sama makan malam di rumah emak. Di tengah makan malam itu dia katakan, saya sebenarnya mengundang tuan-tuan hari ini untuk mengumumkan bahwa saudaraku sudah menyelesaikan hutangnya dengan saya. Tentu maknya kan menyesal tadi mendoakan yang buruk untuk anaknya. Dia pokoknya dia apa namanya dia diusap-usap lah anaknya, minta maaf dan sebagainya. Demikian juga abang yang tadi mendoakanlah anak tadi. Nah saat itu ada godaan terhadap yang memaafkan tadi. Ya sekarang kata syaitan, buka rahasianya biar dia dipermalukan depan keluarga. Tapi akhirnya pergulatan itu dimenangkan oleh imannya. Ya, akhirnya dia tidak jadi untuk mempermalukan adik. Karena memang tidak ada niat pada asalnya. Cuman kadang-kadang bisikan itu ada. Ma'asyal kiram. Subhanallah, dia katakan selesai kami bertemuan malam itu, kami pun masing-masing kembali ke rumah masing-masing, dan sebelum tidur saya sholat. Ya, sholat mungkin sholat sunat isya tadi atau sholat apa, yang jelas dia sholat. Berterima kasih pada Allah SWT telah menyelesaikan masalah dan memenangkan imannya daripada godaan syaitannya. Di dalam sujud dia ulangi lagi janjinya dengan Allah. Ya Allah, bi'tuka mazlamati akhi. Ya Rabbi, bi'tuka mazlamati akhi. Ya Allah, ini sebenarnya berat, tapi aku jual masalah ini kepadamu. Kalau Allah yang beli, mahal dibelinya. Akhirnya dia tidur. Subhanallah, menjelang subuh datang mimpi Nabi menggedor pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man tariq? Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Dalam mimpi nih. Qala ana rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi. Aku adalah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar Nabi, tentu kita buka pintu. Kalau sempat kita yang mimpi kayak gitu, tidak buka pintu. Qala la sodobin aja dia gua nanti. Oh kan. Hanya dia buka pintu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengusap dadanya, dia bilang, afauta an akhik. Engkau telah memaafkan saudaramu. Baik, lihat kaum muslimin, min ajaibil afu. Engkau telah memaafkan saudara. Makanya ana ukafi'ukal an. Saya ingin mengapresiasi, memberikan hadiah untukmu saat ini. Wallahu yujazika bil akhirah. Balasan selanjutnya Allah yang akan berikan di akhirat. Balasan Allah untuk memaafkan luar biasa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, pahalanya Allah yang tanggung. Kalau Allah yang maha kaya yang tanggung, tidak perlu risau. Karena dia maha kaya, maha pemurah. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibawalah orang ini oleh Nabi SAW umroh ke Makkah. Mimpi Pak ya, mimpinya, dan mimpi bertemu Nabi itu hak. Selesai tawaf sa'i antara Safa dan Marwah, coba bayangkan umroh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memaafkan hutang yang sebenarnya tak seberapa. Di bawah umroh tak cukup itu. Dia bawa umrah tak cukup, tapi Allah karena mau mengalahkan nafsu kita, ya, mau mengalahkan nafsu demi hubungan yang tidak retak, yang tidak rusak antara saudara. Akhirnya dia maafkan, Allah balas. Setelah selesai umrah dan selesai sa'i dan tahallul, kembali Nabi SAW memegang punggung, mengusap punggungnya. Ya, sekarang kita berpisah, sampai jumpa di surga. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini makanya mendengar ini Nabi SAW yang mengingatkan, maka tidak ada alasan bagi kita hari ini dan sejak saat ini untuk tidak memaafkan siapapun saudara kita, khususnya yang paling dekat dengan kita, walaupun tak jumpa. Tapi kita berikrar, ya Allah, saya akan maafkan sejak saat ini. Tidak ada tunggu-tunggu lagi kapan. Karena ajalnya kita nggak tahu.
Apakah hati ini akan dibiarkan tetap sesak dengan semak-semak khusumat tadi? Lapangkan hati kita. Lebih baik diisi dengan ayat Quran, diisi dengan hadis Nabi, diisi dengan nasihat-nasihat para ulama seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam hadis ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih tersisa satu hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Lailah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Imran bin Abi Lailah. Qala haddatsana Ayyub ibn Jabir, telah menceritakan kepada Ayyub bin Jabir Al-Hanafi an Adam ibn Ali, dari Adam bin Ali Al-Hanafi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha. Tak satu pun belanja yang diberikan oleh seorang laki-laki untuk dirinya dan keluarganya dan dia berharap pahala dari Allah, kecuali Allah berikan pahala. Subhanallah. Kita berinfak untuk diri kita, kita berbelanja untuk diri kita, makan untuk diri kita, minum untuk kita, tidur untuk kita, semuanya dan keluarga itu kalau kita niatkan lillah akan ada pahalanya. Wabda biman ta'ul, maka mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu, kewajibanmu untuk belanjanya. Fa in kana fadlan, kalau masih berlebih, fal aqrab al aqrab, maka berikan yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Wa in kana fadlan fanawil, masih berlebih juga, serahkanlah kepada semua orang. Dan kita subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada orang yang masya Allah, Allah melapangkan hatinya untuk memberi kepada siapapun. Keluarganya dah jelas, ya, keluarganya dibimbingnya, ibaratnya dia tidak kaya sendiri, tapi kaya bersama-sama dengan keluarganya. Adik-beradiknya ikut dia bimbing untuk berusaha, dan dia tidak pernah takut untuk tempik gelombang. Oh kayo lo angko dodayan, tidak ada cerita. Karena apa? Kalau hati itu sudah begini, ingin kebaikan untuk orang lain pun akan membalas yang sama. Dan andai pun dikecewakan, tidak ada cerita kecewa, karena rezeki dari Allah lebih luas, lebih baik dan lebih lapang. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita sehingga tidak ada hal-hal yang membuat kita merusak hubungan silaturahim di antara kita. Sama-sama berusaha kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Banyak nih Syekh. Apa nih? Ini gangguan suara lagi? Oh enggak. Ini gangguan cerita ini, Masya Allah. Kok banyak-banyak? Hah? Awak kira udah lama tak jumpa? Tak ada lagi pertanyaan. Udah selesai. Tidak ada perintah untuk tidak dibacakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka. Amin ya rabbal alamin. Walaki mithluh. Bagaimana hukum syarat hutang piutang antara kita dengan kerabat yang mana dari awal kerabat kita tersebut berjanji akan membayar rutin di suatu jadwal yang sama-sama sudah menjadi akad awal sebelum berhutang. Namun kerabat kita tidak memenuhinya. Apakah jika kita selalu menagih termasuk mempersulit mereka Ustaz? Karena jika tidak, maka mereka tidak kunjung membayar. Jazakumullah khairan. Apa yang ibu rasakan, kurasakan juga. Jadi sama-sama kita merasa. Jadi memang, ya inilah ujian. Orang ketika berhutang, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika membayar, tidak ditagih, tidak ingat lagi. Ditagih kadang dimarahi. Jadi oleh sebab itu, wallahu alam, adalah hak seorang untuk senantiasa menanyakan. Ya, hak kita untuk menagih itu hak. Ya. Dan andainya ada yang memungkiri, kalau yang terbaik tentu memberi tangguh sampai waktu yang lapang. Atau yang lebih afdal daripada itu adalah melupakan saja hutang itu. Tapi kalau tidak bisa dilupakan karena jumlahnya yang besar dan kita sangat butuh, maka hak kita untuk selalu meminta. Kalau juga tidak ditepati, hak kita juga
untuk mengadukan kepada pihak yang punya hak eksekusi. Apalagi kalau diingkari. Tapi tentu saja yang lebih utama adalah memberikan tanggung. Lebih utama lagi tidak mengingat utang itu lagi. Maka saya banyak belajar dari orang-orang hebat bahwa hutang piutang itu biar kita tidak merasa berat, ya lupakan sajalah katanya. Apalagi yang jumlahnya tidak seberapa. Ya kadang-kadang jumlah 5 juta, 4 juta, 200.000, pokoknya banyak modelnya. Ya jadi mudah-mudahan dengan itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi sekali lagi saya katakan, mempertahankan hak kita itu kewajiban kita sebenarnya. Tapi kalau kita merelakan, itu adalah keutamaan kita. Wallahu ta'ala alam. Banyak jadwal itu sudah dibuat, cuman subhanallah, memang sudah kita pelajari dari pengalaman. Orang kalau meminjam untuk sesuatu yang sifatnya memulai usaha, siap-siap aja tak akan kembali. Penyertaan modal yang sudah jalan saja sering tak balik, apalagi memulai dari awal. Yang kedua, apalagi kalau minjam untuk makan. Minjam untuk makan dan minum. Orang yang tak punya pekerjaan, maka siap-siap juga. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita tidak rela, tidak dibayar, maka berikan ibaratnya apa, tiboro uang tulak tiboro. Istilahnya kalau minjam 3 juta, bayar 1 juta, jen bayu jolenya, misal. Atau nak minjam 30, ben 3 juta. Ikutnya dapetnya. Sebab nyala jole di situ lah tak serak 50 juta utang, sikolah mau wale, siko 25. Yang paling sekenek utang 2,5 juta. Tidak ada seorang yang bayu, tidak ada seorang yang dibayu. Oleh sebab itu, kalau sudah seperti ini, bantu saja dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak tertua kami adalah anak di luar nikah, walaupun setelah itu orang tua kami menikah. Anak di luar nikah, walaupun setelah itu orang tua kami menikah. Apakah anak di luar nikah, kakak tersebut tidak mendapatkan warisan? Ya, dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, karena dia tidak ayah yang syar'i. Dia bukan walinya. Ya, pahit memang. Maka oleh sebab itu jangan lakukan. Makanya jangan sebab itu jangan lambat-lambatkan. Kalau memang sudah mereka saling berdekatan, segera dinikahkan. Ya, apalagi orang tua yang berada, bimbing mereka sampai bisa mandiri. Karena mereka setelah menikah dan belum menikah tetap anak kita juga. Daripada uang kita habis olehnya berbuat maksiat, bawa anak orang tak jelas, lebih baik diperjelas statusnya. Aku terima nikahnya, nak dia bawa kemana? Dengan uang kita barakah. Tapi ketika kita belanjai dia dengan berbuat maksiat, tak barakah. Ujung-ujungnya aib bagi keluarga. Mudah-mudahan hal itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan semoga doa kita untuk orang tua kita yang sudah terlanjur itu, semoga Allah menerima taubatnya, membaikkan kita sebagai anak keturunannya, dan menjadikan doa-doa kita untuknya dikabulkan Allah SWT. Semoga bertemu di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana adalah pedagang. Bolehkah ana iklan dagangan review barang pakai suara ana? Orangnya tidak terlihat. Ya boleh saja, kenapa tidak? Kecuali suaranya mendayu-dayu, bukan menimbulkan hal-hal yang negatif. Tapi kalau hanya untuk berdagang, insya Allah dipersilakan, insya Allah. Tapi dengan syarat tadi, jangan sampai menjadi fitnah bagi yang mendengarkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kewajiban seorang istri terhadap keluarga suaminya, rahim suaminya? Ada seorang ibu ketika anak putrinya menikah, dia memberikan 10 nasihat yang jarang kita dengar dari para ummahat hari ini, yaitu jaga harta dan keluarga suamimu. Apa maknanya? Siapapun kita, walaupun sudah menikah, tidak mungkin terpisah dari keluarga. Buktinya, ada seorang istri cantik jelita. Ayahnya, suaminya, dan saudara laki-lakinya ditangkap oleh penguasa zalim, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi.
lalu dia datang kepada Hajjaj bin Yusuf, minta apa istilahnya, supaya dimaafkan dan dibebaskan. Apanya? Bukan tebusan, tidak, minta dilepaskan. Dilobilah sama istrinya. Hajjaj bin Yusuf mengatakan, dia tentu dengan alasannya gimana-gimana tadi itu. Hajjaj Yusuf kasihan melihatnya, dia bilang, saya akan bebaskan salah satu dari yang tiga ini. Pilih siapa yang minta kau bebaskan. Jelas? Bukan ayahnya, anaknya. Anaknya, suaminya, dan saudara kandungnya. Lalu diminta salah satu yang boleh dibebaskan, yang lain akan dieksekusi. Hukum bunuh ini. Hajjaj bin Yusuf itu baginya leher uang orang tuh sama dengan apa yang biasa dipancung orang tuh, apa namanya? Ibarat menebas sayur aja bagi, menebas rumput bagi dia. Lalu kata perempuan tersebut, apa katanya? Saya pilih yang dibebaskan adalah saudara kandungku. Padahal itu ada suaminya di situ, ada anaknya di situ. Nah, gimana? Kira-kira menurut ibu-ibu ini wanita cerdas atau wanita codio? Wanita cerdas atau wanita codio? Dia pilih supaya yang dibebaskan saudara kandungnya. Ternyata kecerdasannya itu bermanfaat. Apa alasannya? Suami kalau dieksekusi, insya Allah saya bisa menikah lagi. Apalagi dia cantik dan salihah pula. Kalau anak, andainya dia bunuh oleh Hajjaj, mudah-mudahan dia syahid, karena bukan tidak berdosa, tapi dia karena kepenguasa zalim, mudah-mudahan dia syahid. Nah, kalau saya menikah, mudah-mudahan saya dapat anak lagi, dan anak saya lah yang masih ada. Tapi kalau saudara sudah hilang, tak ada penggantinya. Saudara tidak ada penggantinya. Kalau saudara hilang, pengganti nggak ada, ya kan? Dah ada, mati saudara. Akhirnya melihat kecerdasan wanita itu, Hajjaj bin Yusuf akhirnya membebaskan ketiga-tiganya. Nah, makanya kok bini can itu saja capek doang kayaknya. Ada pertimbangan yang barangkali kadang-kadang justru menyelamatkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu apa tadi jawabannya? Nah, bahwa saudara kita masih milik kita, masih saudara kita. Oleh sebab itu, maka pelihara hubungan dengan keluarganya seperti kita memelihara hubungan dengan keluarga kita juga. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu akan kita dapat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita baik dengan keluarganya, insya Allah berharap dia baik dengan keluarga kita pula. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum meninggal ibu saya sempat menyampaikan pembagian lahan sekian-sekian untuk kami anak-anaknya. Namun beliau menyampaikan pesan tersebut kepada pemuka masyarakat. Kami baru mengetahuinya setelah pemuka masyarakat tersebut menyampaikan kepada kami setelah ibu meninggal. Apakah itu termasuk wasiat? Jika pembagiannya tidak sesuai seperti syariat Islam, bagaimana sikap kami? Apakah harus tetap ditunaikan sesuai pesan ibu? Jazakallahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah, ini tidak boleh ditunaikan. Sebab wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan. Wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan. Tetapi andainya ini ibu eksekusi sebelum dia meninggal, maka dia hibah, maka boleh ditunaikan. Dan ternyata saudari tidak diberitahu, kayaknya tidak diberitahu olehnya, berarti belum terbagi sewaktu hidupnya, berarti jatuhnya kepada wasiat, dan wasiat kepada ahli waris tidak boleh ditunaikan karena Allah yang berhak berwasiat di situ. Wallahu taala alam.
Ini sudah tadi ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan di bulan ya. Sekali sebulan ya. Sebulan depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.